Sebelum saya mau mengelas menggunakan mesin las Dayden yang berjenis listrik, untuk kalian jangan lupa di subscribe ya, karena bukan hanya teknik pengelasan yang mau saya ajarkan, tapi nanti banyak di video-video saya selanjutnya. Jadi kalian ikutin saja terus videonya, dan kalau kalian suka bisa kalian like, share videonya, ataupun kalian download videonya. Yang saya mau ngelas itu adalah ini, pegangan standar standar tengah Vespa. Nih sudah mau, bentar ya, sedikit lagi udah mau patah. Posisinya tepatnya di sini. Nah, sama kanan kiri juga nanti akan mau dilas. Nih. Dan kawat yang saya gunakan itu, ini mereknya Nikostil RD 460 2x300 mm, beratnya 2 kg. Nah, kurang lebih segini ukurannya. Nah, kelihatan. Untuk teknik pengelasan kan kawatnya tuh ini agak panjang, jadi saya tekuk sedikit. Ini maksudnya bertujuan untuk memperpendek jarak kawatnya agar kita mudah untuk pengelasan. Dan lekukan ini bertujuan untuk yang saya bilang tadi, agar mudah untuk melakukan pengelasan. Contohnya ya saya tunjukkan ya. Nah, kurang lebihnya kelihatan ya. Dan kalau dia posisi lurus, nih, nah nih, jatuhnya agak panjang. Jadi kalau dia jatuhnya agak kepanjangan tuh, kadang tangan kita kan bergetar atau bergerak sendiri. Itu nanti mempengaruhi hasil pengelasannya, karena ikut jadi jelek. Karena itu dah yang saya bilang tadi, tangan kita tuh kadang bergetar sendiri atau gemetaran sendiri. Kalau istilahnya memperpendek jarak kawat lasnya, itu mengurangin atau mencegah terjadinya getaran yang dilakukan di tangan. Nanti kalian coba perhatikan sendiri, pasti nanti tahu permasalahannya orang ngelas itu seperti apa. Saya cari posisi yang enak untuk pengelasannya. Ini saya tunjukkan ampere yang saya pakai itu di angka 50 ampere. Soal pembahasan lengkap atau review, atau nanti saya unboxing apa saja yang didapat ketika kita beli mesin Dayden ini. Tapi saya tunjukkan hasil lasnya Dayden dulu ya, biar tidak ada yang penasaran. Nanti kameranya saya tutupin sama kacamata yang didapat ketika kita beli mesin las Daydennya. Ini biar nggak silo.
ternyata di angka 50 ampernya terlalu gede, jadi saya akan turunkan sedikit, menjadi saya coba di 45. Ini ketebalan platnya kan kurang lebih 3 mili, karena dia posisinya yang tadi saya las ini kan terkikis akibat terkena gesekan dan hampir mau patah. Itu medianya kurang lebih tersisa 1 mili ya. Jadi ampere yang saya gunakan mungkin terlalu gede. Dan tadi ada sedikit insiden. Tadi kan sebenarnya sebelum saya buat video itu, lampu ruangannya lupa saya terangin. Tadi kan agak gelap ruangannya, soalnya saya ngelas di dalam ruangan tuh butuh penerangan yang lebih terang. Jadi kalau penerangan kurang, nanti hasil pengelasan kita nanti jadi jelek karena gelap. Ini saya coba cek hasilnya gimana. Hasilnya ternyata bagus, cuma ampernya saja tadi kegedean ya. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya, matang dengan sempurna. Dan kalian mau tahu hasilnya seperti apa jadinya, jangan kemana-mana dulu ya. Ini saya matikan videonya dulu, nanti saya lanjutkan karena untuk mengurangi durasi videonya, kalau saya sambung terus sampai akhir bisa panjang durasinya. Nanti kalau kepanjangan bisa nanti kalian bosen. Nanti saya tunjukkan hasilnya, plus saya review dan unboxing Last Daidennya. Dan ini ampernya sudah saya turunkan. Saya coba tunjukkan hasilnya dulu. Itu di angka, sebentar saya cek dulu. Saya pakai di angka 40 ampere. Ini kan yang tadi lagi satu, yang baru yang duluan dilas, dan ini yang keduanya. Kena serpihan gelasnya. Dan ternyata kameranya belum fokus ya. Dan hasilnya lebih bagus ini, lebih matang ini, karena ampere yang saya gunakan tadi pas
ukurannya. Jadi sebentar kameranya. Jadi teknik pengelasan yang tepat itu adalah ketika kita menggunakan ampere yang pas, maka hasilnya juga akan bagus dan matang. Sama lagi satu, tergantung watt listrik yang kalian gunakan ya. Ini listrik yang saya gunakan itu 2000 watt. Jadi hasilnya juga sempurna. Tuh kameranya error. Ya. Jadi teknik yang saya gunakan untuk mengelas biar hasilnya itu bagus dan sempurna, tadi kan sebelumnya sudah saya bahas sedikit. Ini saya ajarkan juga sedikit. Setiap tukang las itu beda-beda teknik pengelasannya ya. Jadi terserah kalian mau ikut yang mana. Ini kan, nah tadi ada pelat yang agak keluar tadi panjang. Nah ini tujuannya untuk memancing kawat lasnya biar dia itu cepet nyalanya. Nah jadi kan gini, saya gesekkan dulu di sini, cek 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 cek, baru saya laskan di sini di media yang mau dilas. Tapi kebanyakan tukang las itu teknik yang saya pakai ini jarang digunakan. Kebanyakan mereka langsung tek 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 di sini langsung mereka las ya. Itu terserah kalian mau ngikutin yang mana. Tapi kalau saya pakai teknik ini untuk pemancingnya dulu. Setelah apinya keluar sempurna di sini, baru saya lanjut di media yang ingin saya las. Tapi sebenarnya las Diden ini kelebihannya itu salah satunya tuh apinya tuh, bunga apinya yang dihasilkan tuh dari kawatnya itu sangat besar, sangat gede dari las-las yang lain yang pernah saya gunakan. Jadinya tuh apinya itu stabil, enak untuk melakukan pengelasan. Sama yang lagi satu, tempat saya kan, di tempat saya ini istilahnya di kota saya ini tepatnya di desa, itu hawanya itu dingin, sering hujan dan berkabut. Bermaksud saya tujuannya kasih pemancing tadi itu. Nah pemancing tadi ini kawat lasnya tuh istilahnya berembun, beku. Saya tunjukkan ya, sebentar, mudah-mudahan kelihatan. Itu kalau dia di suhu ruangan yang istilahnya hangat itu, nah kawat lasnya tuh nggak akan begini, dia berembun dan jadi kerak dia. Coba mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi kerak. Ini kedinginan ya. Padahal posisinya sudah saya taruh di tempat yang istilahnya aman, tidak lembab atau kedinginan ya. Ini ada itu dah timbul bintik-bintik ini. Itu air embunnya ketika malam, dan ketika pagi hari atau siang hari kan ada sinar nih, terus dia jadi gini, dia menimbulkan kerak. Dan kalau dia normal tuh nih kelihatan perbedaannya kalau dia normal. Nah itu dah yang saya maksud tadi. Saya pakai teknik pemancing
mancing bunga apinya, setrumnya maksudnya, biar keluarnya sempurna dari kawat listriknya. Ini ya, merah merona. Tadi yang saya las duluan itu, ini saya rapikan. Cek lagi ya. Ini lasnya langsung saya tumpuk ya, enggak saya gerenda. Jadi saya coba tunjukkan hasilnya. Kan biasanya ada yang digerenda dulu, dihaluskan baru dilas. Tapi tergantung, sudah saya bilang tadi, tiap tukang las beda-beda, tergantung medianya juga ya. Saya pasang di tripod dulu biar gampang. Nah, dan saya pasang mikrofonnya juga. Ya. Iya, jatuh. Nah, ini nanti tadi kan, bentar ya. Ini kameranya belum saya bersihkan ya. Mungkin banyak sampah jadi agak berat. Banyak nggak fokusnya. Nah, ini ya, matang ya kok, matang dengan sempurna. Dan posisinya saya bilang tadi itu, langsung saya tumpuk lasnya sebentar. Coba saya dekatkan, mungkin kameranya mau fokus. Sebentar. Nah, biasanya kalau kameranya ndak error nih ya, saya dekatkan sekali ini biar kelihatan jelas, biar maksudnya hasilnya biar. Nah, nih ya, matang. Nanti kalau kurang jelas bisa kalian zoom. Dan saya juga punya hasil pengelasan yang lain, nanti saya masukkan di video ini juga ya, udah jelas ya. Nih, sesuai yang tadi, saya akan unboxing mesin las listrik Daidennya. Tapi soal pembahasan yang lengkap atau review mesin lasnya nanti di video selanjutnya ya, karena durasinya sudah kepanjangan. Dan ini yang versi 120 ampere. Saya coba jelaskannya. MMAI 120 ampere, berarti kapasitasnya 120 ampere. DC ARC welding, garansinya 18 bulan. Dan ini yang versi 900 watt. Langsung saja saya unboxing apa saja yang didapat ketika kita membeli las listrik Daidennya. Ini yang pertama, tang las penjepit kawat las listriknya. Dan yang kedua, tang las penjepit untuk masanya.
Terus ini mesin lasnya masih terbungkus dengan rapi. Saya taruh di bawah dulu. Dan kacamatanya sudah dibahas di video sebelumnya ya. Dan ini buku petunjuk pengoperasiannya. Dan sekarang saya mau tunjukkan dulu mesinnya. Mungkin banyak yang belum tahu kemasan Daidennya ya. Waktu kita beli pertama kali kurang lebih seperti ini. Karena pas di tokonya itu sebelum kita bayar di kasir, jadi ini dicoba dulu apakah berfungsi dengan normal. Kalau tidak berfungsi dengan normal, maka akan digantikan yang baru. Saya lepas dulu kunciannya. Nah. Model kepala coknya sangat kokoh dan tebal, tidak gampang rusak atau pecah ataupun patah. Dan kabelnya juga kualitas bagus, bukan kualitas sembarangan. Ini saya coba colokan. Ini saya mau tunjukkan temperatur. Kan ada dua lampu indikator LED-nya. Satu indikator suhu, satunya LED indikator untuk powernya. Kalau dia nyala berarti listriknya itu sudah masuk dan mengalir. Dan di bagian belakang kalian bisa baca sendiri dan dilihat sendiri. Ini tombol powernya untuk menghidupkan. Dan saya coba hidupkan ya. Dan hidup. Nanti penjelasan tentang indikatornya saya tunjukkan di buku petunjuknya biar kalian langsung baca. Kalau saya bahas satu persatu nanti yang saya bilang tadi durasinya panjang. Yang pertama kan nih saya pakai di angka 50, tahu-taunya kebesaran, terus saya kurangin di angka 40. Ini memang tulisannya ngacak, tapi angkanya nih sama seperti sesuai dengan penggaris. Ini di tengah-tengah nih. Sebentar. Anggaplah di 40 ya. Dari 30, ini 30 dan ini 50, dan di tengah-tengahnya ini anggaplah 40. Kalau dia naik sedikit berarti 45 seperti ini contohnya, dan kalau dia turun sedikit berarti dia 35 ya. Saya akan tunjukkan buku pedomannya, apa namanya, buku petunjuknya biar tambah jelas. Nanti pembahasan atau reviewnya yang lebih lengkap
yang saya bilang tadi di video selanjutnya. Jadi tunggu saja ya. Ini kalian lihat sendiri, baca sendiri, dan untuk membacanya kan kalian tinggal stop videonya. Nah, ini ada pembahasan tentang LED-nya. Dan kalau kalian memang benar-benar suka sama channel saya, bisa kalian subscribe, karena bukan hanya tentang dunia pengelasan yang akan saya istilahnya ajarkan, banyak istilahnya yang akan saya bahas. Jadi kalian ikutin terus video perkembangan saya ya. Dan kalau kalian suka, bisa kalian like, share videonya, ataupun kalian download videonya. Kan nanti saya bisa lebih berkarya lagi dalam membuat video untuk channel saya. Mudah-mudahan yang saya tunjukkan ini jelas bagi kalian ya. Dan ini buku garansinya. Untuk hari ini sudah dulu ya. Tunggu video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.